Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emir Hawani Siregar dengan NIM 210603009 dari Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, mata kuliah pengantar Geofisika, dosen pengampu yaitu Pak Radi. Akan membahas makalah saya dengan jurnal 1 dengan judul Tinjauan Status Dampak Pencegahan dan Remediasi Air Tanah Kontaminasi untuk Lingkungan Berkelanjutan. Jurnal ini mengkaji isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan kualitas air, pencemaran, dan teknik bioremediasi, serta dampak kontaminan terhadap kesehatan dan ekosistem. Penelitian ini menyorot pentingnya praktik berkelanjutan dalam pertanian dan pengolahan air untuk mengatasi masalah kelangkaan dan pencemaran air. Penelitian ini juga membahas tentang kelangkaan dan pencemaran air, dan membahas teknik remediasi untuk air yang terkontaminasi dan implikasi kualitas air terhadap ekosistem dan faktor ekonomi. Remediasi air tanah dianggap penting untuk membersihkan akuifer yang terkontaminasi dengan penekanan dan pencegahan sebagai pendekatan yang lebih efektif. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan pentingnya pemahaman dinamika kontaminasi air tanah untuk memastikan sumber daya air yang aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pencemaran air dan kualitas air merupakan isu global yang semakin mendesak, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Berbagai faktor seperti praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, limbah industri, dan limbah domestik berkontribusi pada penurunan kualitas air. Perubahan iklim juga memperburuk situasi ini dengan mempengaruhi pola curah hujan dan ketersediaan sumber daya air. Banyak negara, terutama yang berpenghasilan rendah, tidak memiliki infrastruktur yang mendalami tentang dinamika kontaminasi dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Rumusan masalah dari penelitiannya ini adalah bagaimana kontaminasi air tanah yang disebabkan oleh aktivitas antropogenik mempengaruhi kesehatan masyarakat dan ekosistem. Apa pengaruh perubahan iklim terhadap ketersediaan sumber daya air dan pola pencemaran? Teknik bioremediasi apa yang paling efektif untuk mengatasi pencemaran air dan bagaimana penerapannya dapat ditingkatkan? Dan apa saja praktik berkelanjutan yang dapat diterapkan dalam pertanian dan pengolahan air untuk mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas air? Tujuan dari penelitiannya ini yaitu untuk menganalisis dampak kontaminasi air tanah terhadap kesehatan manusia dan ekosistem, serta memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencemaran air. Untuk menilai bagaimana perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan sumber daya air dan pola pencemaran, serta implikasinya terhadap pengolahan air. Juga untuk mengevaluasi efektivitas berbagai teknik bioremediasi dalam mengatasi pencemaran air dan memberikan rekomendasi untuk penerapannya. Dan untuk mengidentifikasi praktik berkelanjutan dalam pertanian dan pengolahan air yang dapat mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas air. Manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Dengan mengevaluasi teknik bioremediasi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk penerapan metode yang lebih efektif dalam mengatasi pencemaran air. Penelitian ini mengidentifikasi praktik berkelanjutan dalam pertanian dan pengolahan air. Penelitian ini juga menyoroti pengaruh perubahan iklim terhadap ketersediaan air. Teori konsep yang relevan dalam penelitiannya ini yaitu pada tahun 2023, Rapindiran G. meneliti di Switzerland tentang konsep teori pencemaran air. Konsep ini menjelaskan bagaimana aktivitas manusia seperti industri dan pertanian dapat menyebabkan kontaminasi sumber daya air. Pencemaran air dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, dan penggunaan pestisida dalam pertanian. Bioremediasi ini adalah proses yang menggunakan mikroorganisme untuk menghilangkan atau mengurangi kontaminan dalam air. Konsep ini penting dalam penelitian ini karena mengevaluasi efektivitas teknik bioremedis dalam mengatasi pencemaran air. Penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Patak pada tahun 2022 dengan judul Current Status of Pesticide Effects on Environment, Human Health and its Eco-Friendly Management as Bioremediation, a Comprehensive Review. Penelitian ini membahas dampak pestisida terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta mengkaji metode bioremediasi sebagai solusi untuk mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh pestisida.
Gap penelitian yang diisi yaitu pertama, kurangnya penelitian longitudinal. Banyak studi yang bersifat cross-seksional dan tidak mengikuti perubahan kualitas air tanah dari waktu ke waktu. Keterbatasan data regional. Banyak peneliti yang berfokus pada wilayah tertentu sehingga kurangnya data yang representatif untuk daerah lain, terutama di negara berkembang. Metodologi dalam penelitiannya ini yaitu pertama, desain penelitian. Untuk mengeksplorasi berbagai aspek, penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur. Desain dari penelitian ini mencakup beberapa langkah kunci, yaitu pertama, pengumpulan data, kedua, analisis kualitatif, ketiga, identifikasi strategi, dan keempat adalah rekomendasi kebijakan. Sumber data dari penelitiannya ini yaitu adalah sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai literatur yang ada, termasuk artikel ilmiah, laporan, dan studi kasus yang berkaitan dengan pencemaran air tanah dan strategi remediasi, tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitiannya ini yaitu penulis mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber sekunder, termasuk artikel ilmiah, laporan, dan studi kasus yang relevan dengan pencemaran air tanah dan strategi remediasi tanpa melakukan pengumpulan data primer secara langsung. Metode analisis data dalam penelitiannya ini yaitu analisis kualitatif. Penulis melakukan analisis terhadap informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi pola, tren, dan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Metode analisis data dari jurnal ini yaitu penulis melakukan analisis terhadap informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran air tanah serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Hasil dari penelitiannya ini yaitu pertama, status pencemaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa air tanah di banyak daerah, terutama di negara-negara berkembang seperti India, terancam oleh aktivitas antropogenik seperti pertanian, industri, dan urbanisasi. Dampak kesehatan. Pencemaran air tanah memiliki dampak kesehatan yang signifikan, termasuk peningkatan risiko penyakit seperti kanker, gangguan gastrointestinal, dan penyakit neurologis. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sanitasi yang tidak aman menyebabkan sekitar 1,2 juta kematian di seluruh dunia, dengan India dan China mengalami tingkat kematian yang tinggi. Krisis air bersih. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa krisis air bersih semakin memburuk, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana akses terhadap air minum yang aman sangat terbatas. Pencemaran air bersama dengan pertumbuhan populasi dan perubahan iklim memperburuk kelangkaan air. Pembahasan hasil dan keterkaitan dengan teori atau penelitian sebelumnya yaitu menunjukkan bahwa pencemaran air tanah merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Hasil penelitian ini mengaitkan temuan dengan teori dan penelitian sebelumnya dalam beberapa cara. Pertama, keterkaitan dengan teori pencemaran. Penelitian ini mendukung teori bahwa aktivitas antropogenik seperti penggunaan pupuk dan limbah industri secara signifikan berkontribusi terhadap pencemaran air tanah. Kedua, dampak kesehatan. Hasil yang menunjukkan dampak kesehatan dari pencemaran air tanah seperti peningkatan risiko penyakit konsisten dan studi sebelumnya yang mengaitkan kualitas air dengan kesehatan masyarakat. Krisis air bersih. Penelitian ini juga menyoroti krisis air bersih yang semakin memburuk, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah. Implikasi dan keterbatasan penelitian. Kebijakan pengolahan air. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengolahan sumber daya air yang lebih efektif untuk mencegah pencemaran air tanah dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan teknologi remediasi. Temuan mengenai efektivitas berbagai strategi remediasi dapat mendorong penelitian lebih lanjut dan pengembangan teknologi baru untuk mengatasi pencemaran air tanah. Keterbatasan dari penelitiannya ini yaitu datanya mungkin sangat terbatas karena penelitian ini bergantung pada data sekunder. Variabilitas regionalnya juga terbatas. Pencemaran air tanah dapat bervariasi secara signifikan antara daerah dan penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi spesifik di semua wilayah, terutama di negara-negara dengan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Pada fokus pada literatur, juga sebagai tinjauan literatur, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang
kondisi nyata di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, ringkasan temuan utama, yaitu ada pencemaran air tanah, dampak kesehatan, krisis air bersih, serta rekomendasi kebijakan. Pencapaian dari tujuan penelitiannya ini yaitu identifikasi status pencemaran, analisis dampak kesehatan, pengembangan strategi pencegahan dan remediasi, serta rekomendasi kebijakan, yaitu penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pembuatan kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih baik untuk pengolahan sumber daya air dan perlindungan kualitas air tanah. Rekomendasi untuk penelitian lanjut yaitu fokus pada studi kasus di berbagai wilayah untuk memahami variabilitas pencemaran air tanah dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat serta ekosistem lokal. Pengembangan teknologi remediasi yaitu penelitian dapat diarahkan untuk mengembangkan dan menguji teknologi baru dan remediasi air tanah, termasuk metode bioremediasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Analisis dampak perubahan iklim. Mengingat dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air, penelitian lebih lanjut juga memerlukan untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kualitas air tanah dan strategi adaptasi yang dapat diterapkan. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Daur Ulang Air Melalui Akuifer untuk Pengolahan Kualitas Air Perkotaan yang Berkelanjutan. Saat ini status, tantangan, dan peluangnya. Managed Aquifer Research atau MAR merupakan metode berkelanjutan untuk pengolahan kualitas air perkotaan terutama di Australia, di mana urbanisasi dan perubahan iklim menimbulkan tentang signifikan terhadap keamanan air. MAR melibatkan pengisian kembali air tanah menggunakan air limbah yang telah diolah, air hujan atau air limpasan, memanfaatkan proses filtrasi alami di dalam akuifer. Jurnal ini membahas tentang MAR di kota-kota Australia seperti Perth dan Adelaide, serta berbagai teknik MAR, manfaatnya, dan contoh penerapan di seluruh dunia. Selain itu, jurnal ini mengadres tentang ilmiah terkait kualitas air, risiko kesehatan, dan perubahan biokimia dalam akuifer, menekankan perlunya pemantauan yang canggih dan langkah-langkah kepatuhan untuk memastikan keamanan dan aktivitas skema MAR. Latar belakang dari penelitiannya ini yaitu pertama, latar belakang permasalahan. Pengolahan sumber daya air di kawasan perkotaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat urbanisasi yang pesat dan perubahan iklim. Di Australia, peningkatan populasi dan aktivitas industri telah menyebabkan peningkatan volume limbah air dan penurunan kualitas air tanah, termasuk intrusi air laut dan pencemaran akibat limbah industri. Managed Aquifer Research atau MAR muncul sebagai solusi yang berpotensi untuk mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan air limbah yang telah diolah dan air hujan untuk mengisi kembali akuifer. Namun, implementasi MAR tidak tanpa tantangan. Salah satu isu utama adalah ketidakpastian dalam mobilisasi kontaminan dalam akuifer yang dapat mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan. Selain itu, masalah penyumbatan atau clogging dalam sistem MAR dapat mengurangi efisiensi pengisian kembali air dan peningkatan biaya operasionalnya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kontaminasi air tanah yang disebabkan oleh aktivitas antropogenik mempengaruhi kesehatan masyarakat dan ekosistem. Kedua, apa pengaruh perubahan iklim terhadap ketersediaan sumber daya air dan pola pencemaran. 3. Teknik bioremedis apa yang paling efektif untuk mengatasi pencemaran air dan bagaimana penerapannya dan dapat ditingkatkan. Tujuan dari penelitiannya ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan MAR di Australia. 3. Menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang proses filtrasi alami dan interaksi biokimia dalam akuifer yang terpengaruh oleh MAR. Ketiga, mengembangkan rekomendasi untuk kerangka regulasi dan praktik terbaik dalam implementasi MAR untuk meningkatkan kualitas air di kawasan perkotaan. Manfaat dari penelitiannya ini yaitu memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efektivitas MAR sebagai solusi untuk masalah kualitas air di kawasan perkotaan, terutama dalam konteks perubahan iklim dan urbanisasi. Menyediakan dasar ilmiah untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih baik terkait pengolahan sumber daya air. Teori konsep yang relevan yaitu Managed Aquifer Research atau MAR adalah proses yang melibatkan pengisian kembali akuifer dengan air yang telah diolah air hujan atau air limpasan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air tanah. Konsep ini berakar pada prinsip filtrasi alami di mana air yang di-recharge melalui lapisan tanah dan batuan akan mengalami proses penyaringan dan pemurnian sebelum mencapai akuifer. Teori biokimia juga relevan karena interaksi antara air yang di-recharge dan mikroba endogenous dalam akuifer dapat berpengaruh kualitas air yang dihasilkan.
Penelitian sebelumnya yaitu menunjukkan bahwa MAR dapat meningkatkan kualitas air dan menghilangkan patogen dan kontaminan melalui proses filtrasi alami. Beberapa studi juga telah mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi MAR seperti mobilisasi kontaminan dalam akuifer dan masalah penyumbatan atau clogging yang dapat mengurangi efisiensi sistem. Gap penelitian yang ingin diisi yaitu, meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai MAR, masih terdapat gap dalam pemahaman tentang interaksi kompleks antara air yang di-discharge dan kondisi akuifer, terutama dalam konteks urbanisasi dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana variabilitas kondisi akuifer dan ekologi mikroba berpengaruh ke hasilan MAR. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi rekomendasi untuk kerangka regulasi yang lebih baik dalam implementasi MAR yang masih kurang dalam literatur saat ini. Metodologi dari penelitian ini yaitu, pertama, desain penelitian. Desain penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran atau mixed methods yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahap, termasuk studi literatur, pengumpulan data lapangan, dan analisis laboratorium untuk memahami interaksi antara air yang di-discharge dan kondisi akuifer. Sumber data dari penelitian ini yaitu, pertama, ada data primer, yaitu data primer akan diperoleh melalui pengamatan lapangan, pengambilan sampel air, dan survei terhadap penggunaan sistem MAR. Pengukuran kualitas air dan parameter hidrogeologi akan dilakukan di lokasi-lokasi yang menerapkan MAR. Data sekunder itu sendiri adalah mencakup informasi dari studi sebelumnya, laporan pemerintah, dan publikasi ilmiah yang relevan mengenai MAR dan pengolahan sumber daya air. Metode pengumpulan data yaitu ada pengamatan lapangan, pengambilan sampel, dan survei. Metode analisis data yaitu ada analisis kuantitatif. Data yang diperoleh dari pengukuran kualitas air dan parameter hidrogeologi akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel. Analisis kualitatif, data dari survei dan wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari pengalaman dan persepsi pemangku. Dan pembahasannya yaitu pembahasan hasil dan keterkaitan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Diagram yang menggambarkan aliran air dan interaksi antara air yang di-discharge dan kondisi akuifer termasuk proses biokimia yang terjadi. Pembahasan hasil dan keterkaitan dengan teori atau penelitian sebelumnya yaitu menunjukkan bahwa penerapan MAR dapat meningkatkan kualitas air dengan signifikan, terutama dalam mengurangi kontaminan tertentu. Implikasi dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dan dalam penerapan MAR di kawasan perkotaan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu dalam merancang sistem MAR yang lebih efektif dan aman. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu mencakup ruang lingkup yang terbatas pada lokasi tertentu di Australia yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi di daerah lain. Selain itu, pengambilan sampel dan analisis yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu mungkin tidak mencakup variabilitas musiman yang dapat mempengaruhi hasil. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji temuan ini di berbagai konteks dan kondisi hidrologi yang berbeda. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ringkasan temuan utama. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Managed Aquifer Recharge atau MAR secara signifikan meningkatkan kualitas air di akuifer yang di-discharge. Parameter kualitas air seperti pH, Total Dissolved Solid atau TDS, dan kadar kontaminan menunjukkan perbaikan yang jelas setelah proses MAR. Pencapaian tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian untuk mengevaluasi dampak MAR terhadap kualitas air dan memahami interaksi antara air yang di-discharge dan kondisi akuifer telah tercapai. Rekomendasi untuk penelitian lanjut yaitu studi jangka panjang. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari MAR. Kedua, pengembangan model yaitu pengembangan model aliran air tanah yang lebih kompleks untuk memprediksi dampak dari berbagai skenario research dan untuk mengoptimalkan desain sistem MAR di berbagai kondisi hidrologi. Selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal ketiga yang berjudul Dinamika Penyimpanan Air Tanah dalam Sistem Akuifer Besar di Dunia dari Grace, Ketidakpastian dan Peran Curah Hujan Ekstrim. Jurnal ini menyajikan analisis dinamika penyimpanan air tanah atau GWS di 37 sistem akuifer besar secara geologi menggunakan data dari satelit Gravity Recovery and Climate Experiment atau GRACE dari tahun 2002 hingga 2016. Penelitian ini menemukan bahwa tren GWS umumnya non-linear
linear dan dipengaruhi oleh peristiwa curah hujan ekstrim yang menantang narasi tentang penurunan air tanah global yang meluas. Temuan menunjukkan adanya ketidakpastian signifikan dalam estimasi GWS yang diperoleh dari GRACE, tetapi memberikan wawasan regional yang berharga yang melengkapi data piezometrik lokal. Latar belakang dari permasalahan penelitiannya ini yaitu berfokus pada pentingnya memahami dinamika penyimpanan air tanah atau GWS dalam konteks perubahan iklim dan peningkatan permintaan air akibat pertumbuhan populasi. Penurunan air tanah yang meluas telah menjadi perhatian global, terutama di daerah yang mengalami curah hujan ekstrim dan variabilitas iklim yang tinggi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa GWS dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penggunaan air yang berlebihan dan perubahan pola curah hujan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam estimasi GWS yang diperoleh dari data satelit seperti GRACE. Perbedaan antara data GWS yang diperoleh dari pengukuran satelit dan data lokal dari piezometer menunjukkan adanya tantangan dalam memahami dinamika air tanah secara akurat. Hal ini menyoroti perlunya pemantauan jangka panjang untuk menilai keberlanjutan sumber daya air tanah dan untuk mengembangkan strategi pengolahan yang lebih baik. Rumusan masalah dari penelitiannya ini yaitu: pertama, bagaimana tren GWS di berbagai sistem akuifer besar secara global. Apa hubungan antara curah hujan ekstrem dan perubahan GWS? Sejauh mana ketidakpastian dalam estimasi GWS yang diperoleh dari data satelit seperti GRACE dibandingkan dengan data lokal dari piezometer? Dan apa implikasi dari temuan ini terhadap pengolahan sumber daya air tanah dan strategi pengisian kembali akuifer yang dikelola? Tujuan penelitiannya ini yaitu menganalisis tren dinamika penyimpanan air tanah atau GWS di berbagai sistem akuifer besar secara global dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, mengeksplorasi hubungan antara curah hujan ekstrim dan perubahan GWS, serta memahami kontribusi variabilitas iklim terhadap dinamika air tanah, dan menilai ketidakpastian dalam estimasi GWS yang diperoleh dari data satelit seperti GRACE dibandingkan dengan data lokal dari piezometer, memberikan rekomendasi untuk pengolahan sumber daya air tanah dan strategi pengisian kembali akuifer yang dikelola berdasarkan temuan penelitian ini. Manfaat dari penelitiannya ini yaitu: 1. Peningkatan pemahaman tentang dinamika GWS, yaitu penelitian ini memberikan kewawasan yang lebih mendalam tentang tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan air tanah di berbagai sistem akuifer. Informasi untuk pengolahan sumber daya air tanah, yaitu temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pengolahan air tanah yang lebih efektif dan dasar untuk kebijakan dan perencanaan. Dan rekomendasi untuk pengisian kembali akuifer, yaitu penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk praktik pengisian kembali akuifer yang dikelola yang dapat membantu dan menjaga keseimbangan antara pengguna dan pemulihan sumber daya air tanah. Teori konsep yang relevan yaitu: pertama, ada teori hidrologi, menjelaskan siklus air termasuk proses pengisian dan pengurasan air tanah. Pemahaman tentang interaksi antara curah hujan, evaporasi, dan aliran air sangat penting untuk menganalisis perubahan GWS. Teori pengolahan sumber daya air yaitu mencakup prinsip-prinsip pengolahan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengguna dan pemulihan sumber daya air termasuk strategi pengisian kembali akuifer. Penelitian sebelumnya yaitu Rodet et al. 2009. Penelitian ini menggunakan data GRACE untuk mempelajari perubahan penyimpanan air tanah di berbagai wilayah, termasuk dampak dari curah hujan ekstrem dan pengurasan air tanah. Temuan ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi GWS secara global. Scanlon et al. 2020 yaitu penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara penggunaan lahan dan perubahan dalam penyimpanan air tanah, serta bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi pola curah hujan dan pengisian kembali akuifer. Ini memberikan wawasan penting untuk pengolahan sumber daya air yang berkelanjutan. Yang akan diisi pada penelitiannya ini yaitu keterbatasan data lokal, dampak perubahan iklim yang lebih mendalam. Yaitu meskipun beberapa studi telah mengeksplorasi hubungan antara perubahan iklim dan GWS seperti yang dilakukan oleh Scanlon dan kawan-kawan pada tahun 2012, masih ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam. Metodologi pada penelitiannya ini yaitu: pertama, ada desain penelitian. Untuk desain penelitian yaitu: pertama, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data lokasi dari piezometer dan data satelit seperti GRACE. Kedua, analisis statistik. Ketiga, modeling. Sumber data dari penelitiannya ini yaitu ada dua, yaitu pertama, sumber data primer. Data primer yaitu data piezometer, pengukuran langsung dari level air tanah di lokasi tertentu. Data ini memberikan informasi akurat tentang fluktuasi GWS di area yang diteliti. Kedua, sumber data sekunder.
Data satelit atau GRASS, data yang diperoleh dari satelit Gravity Recovery dan Climate Experiment yang digunakan untuk memantau perubahan penyimpanan air tanah secara global. Ketiga, ada data metode meteorologi, yaitu data curah hujan dan suhu yang diambil dari lembaga meteorologi atau database publik seperti CRU atau Climatic Research Unit dan GPCC atau Global Precipitation Climatology Centre. Metode pengambilan atau pengumpulan data yaitu pertama ada pengukuran piezometer, kedua ada data satelit, ketiga survei meteorologi, keempat wawancara dan survei lapangan, kelima pengolahan data historis. Metode analisis data. Pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan. Kedua, regresi multivariat, yaitu menerapkan analisis regresi multivariat untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen seperti curah hujan, pengumpulan lahan, dan variabel dependen. Kedua, regresi multivariat, yaitu menerapkan analisis regresi multivariat untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen seperti curah hujan, penggunaan lahan, dan variabel dependen GWS. Hasil dari penelitiannya ini yaitu pertama, dampak perubahan iklim. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan iklim berpotensi memperburuk kondisi GWS. Kedua, rekomendasi untuk pengolahan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasi pengembangan strategi pengolahan air yang lebih berkelanjutan termasuk peningkatan efisiensi penggunaan air dan perlindungan terhadap sumber daya air. Ketiga, fluktuasi GWS. Peneliti menunjukkan bahwa fluktuasi penyimpanan air tanah sangat dipengaruhi oleh variabel iklim seperti curah hujan dan suhu. Data dari piezometer dan satelit GRASS menunjukkan pola penurunan GWS di beberapa wilayah, terutama di daerah yang mengalami peningkatan penggunaan air untuk pertanian dan kebutuhan domestik. Implikasi dan keterbatasan penelitian yaitu pengolahan sumber daya air yang berkelanjutan, yaitu temuan mengenai fluktuasi GWS dan pengaruh variabel iklim dapat membantu dan merumuskan strategi pengolahan sumber daya air yang lebih berkelanjutan. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat, yaitu penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memangku kepentingan tentang pentingnya pengolahan air yang lebih efektif. Tiga, dasar untuk kebijakan, yaitu hasil penelitian dapat menjadi dasar berbagai pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait pengolahan air. Keterbatasan dari penelitiannya itu adalah data yang terbatas, variabel yang lokal, perubahan iklim yang tidak terduga. Kesimpulan dari penelitiannya itu adalah ringkasan temuan utama dinamika penyimpanan air tanah, yaitu penelitian menunjukkan bahwa perubahan penyimpanan air tanah GWS di 37 sistem akuifer besar di seluruh dunia dapat dari 2002 hingga 2016 menunjukkan pola yang tidak linear dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh peristiwa curah hujan ekstrim. Pengaruh cuaca hujan ekstrim, ketidakpastian dalam estimasi GWS, variabilitasi antara akuifer, keterkaitan dengan data piezometrik, dan pentingnya pemantauan jangka panjang. Pencapaian tujuan penelitiannya ini adalah penelitian berhasil menganalisis dinamika penyimpanan air tanah atau GWS di berbagai sistem akuifer besar, mengidentifikasi pola fluktuasi yang dipengaruhi oleh curah hujan ekstrim dan variabel iklim. Rekomendasi untuk penelitian lanjut yaitu pengumpulan data yang lebih luas. Disarankan untuk melakukan pengumpulan data yang lebih luas dan mendalam termasuk data piezometrik dan meteorologis untuk meningkatkan Sekian penjelasan dari makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.